Bekti dan juga Mas Aditya Gumawa. SOS ini mulai Senin depan, tanggal 5 Mei akan hadir lebih awal jam 10 pagi secara live ya. Jadi akan menemani, selamat ya. Selamat lebih pagi, aduh. Bukan, selamat mencari PR untuk bintang tamu yang mau bangun lebih pagi. Pasti ada, karena program kami dicintai banyak orang. Oke, dan lanjut lagi ngobrol ya dengan Mas Aditya Gumawa dan juga Bekti. Yang kalian tahu ya, setelah diagnosis ini, upaya penyembuhan apa lagi sih yang akan dilakukan untuk tentunya agar Olga bisa sehat 100% Mas Aditya? Ya kalau saya pribadi sih lebih kepada pribadinya Olga sendiri untuk lebih rileks, mengurangi aktivitas kemunculannya di berbagai TV, hanya memilih ya mungkin ya, memang program yang memang dia ya mungkin 1-2 program, selebihnya dia menikmati hidupnya, karena pernah ada satu peristiwa di satu hari di 2 tahun yang lalu ketika dia lagi luar biasa padatnya, subuh di satu stasiun TV swasta acara sahur, pagi di satu TV swasta lagi, terus kemudian dia kemudian dia harus dalam syuting, 1 hari 7 acara. ya, belum lagi syuting acara di luar studio gitu kan, balik lagi ke studio untuk acara live-nya dia, dan sampai dia nelpon nangis gitu, aduh aku punya banyak uang tapi kesalahan aja nggak bisa kan, gitu loh, gitu kan, nangis karena capek banget. Berarti Olga ini kan memang sosok yang pekerja keras gitu ya. Nah, apa sih yang memotivasi Olga gitu sampai dia tuh apa ya, rajin sekali atau kerja tuh keras banget gitu loh. Bagaimana kamu pernah? Kalau aku udah lihat dari silsilah hidupnya lah gitu kan, kita dulu sama-sama aku lihat dia seperti apa dulunya seorang Olga gitu kan ya, dan ya kehidupan dia cukup susah lah waktu itu kan, awal-awal dia, dan sampai waktu itu aku sempat ke apartemennya ternyata dia bilang, ini ayo main-main ke apartemen gue ya Bekti gitu, ada kolam renangnya gitu, waduh hebat juga nih ya gitu, awal-awal dia masih karir dia. Datanglah ke rumahnya, ternyata rumah susun sangat sederhana, sepetak gitu rumahnya. Kolam renangnya mana? Itu ternyata kali yang di pinggir rumah susunnya. Terus dia tuh nyimpen duit-duitnya segepok-segepok itu di dalam lemari, dia nggak tahu bank ATM. Dan nggak percaya bang. Iya, itu. Sekarang aja udah mulai percaya ya. Jadi segitu lugunya dan ya susah ya sebenarnya gitu hidupnya, dan ya dia aku lihat dia orangnya pengen membahagiakan ya keluarga, orang tua sekitarnya. Betul, itu gitu. Jadi dia itu yang memotivasi untuk dia bekerja keras gitu. Tanpa dia ingat bahwa dia ini hanya manusia biasa, badannya pun juga butuh istirahat gitu ya, butuh menikmati hidup juga dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Dan sekarang ini juga saya akan hadirkan pemirsa tayangan nih, ada wawancara rekan saya Elis tadi malam juga bersama dengan Edric Chandra di rumah sakit. Sudah bersama dengan Edric, salah satu sahabat dari Olga Syaputra. Kita ngobrol ya. Apa kabar Edric? Baik. Kalau saya sih baik-baik aja. Sehat ya? Sehat, puji Tuhan. Kok keadaan Olga terakhir kali gimana? Sebentar bisa, sorry nggak bisa berisik mas? Maaf, biasa orang-orang di sebelah. Ya, kabarnya ya sekarang lagi dirawat, ya Olganya lagi dirawat di ICU. Sebenarnya kenapa di ICU? Sebenarnya itu untuk menjaga biar Olga bisa istirahat benar-benar, karena kan di situ juga di monitor, di situ juga dirawatnya jadi lebih benar-benar lebih, maksudnya lebih terkontrol daripada kalau misalnya di kamar rame, banyak yang datang, itu akhirnya jadi dia nggak bisa istirahat, itu aja sih. Sebelumnya kan Olga ini berobat di alternatif ya. Nah, apa yang membuat Olga akhirnya memutuskan untuk berobat medis nih? Sebenarnya gini ya, bukan masalah alternatif apa-apa kan. Kalau namanya orang mau sembuh itu pasti semua orang mencari jalan lah gitu. Jadi alternatif adalah satu jalannya gitu. Seperti Olga gitu juga gitu. Sebenarnya dia itu adalah orang yang takut jarum suntik sebenarnya. Intinya cuma itu. Jadi kenapa dia lebih memilih alternatif, karena dia dia takut jarum suntik, lihat dokter tuh dia udah parno dulu gitu. Jadi lebih ke situ sebenarnya, bukan masalah apa-apa. Jadi lebih ke bagaimana cara dia ketemu sama rumah sakit kalau dia takut gitu. Itu tadi obrolan saya dengan Edric. Kita doakan saja semoga Olga cepat sembuh ya. Kita kembali ke studio. Ini kita kalau bicara mengenai berbagai macam upaya penyembuhan dilakukan oleh Olga, tadi kan salah satunya adalah dia juga cukup rutin melakukan pengobatan alternatif. Nah, sebagai sahabat gitu, kalian support nggak sih dengan apa yang Olga lakukan? Maaf ya kalau aku lebih percaya dengan medis, karena kalau pengobatan alternatif itu adalah sebenarnya sugestinya kita gitu.
Dan ya bukan aku mendiskreditkan alternatif, aku ya udah lihat gitu secara mata kepala langsung di sebuah acara TV bahwa itu ada trik sebenarnya gitu. Misalkan kelapa yang ternyata isinya di dalamnya mungkin ada apa jarum kayak atau apa, ternyata bisa itu dimasukkan gitu, ada triknya gitu. Jadi membuat orang jadi percaya, dan ya kalau kita sugestinya kita positif bahwa itu akan sembuh, ya bisa sembuh gitu. Jadi emang sebenarnya kalau sugesti juga bikin kita sembuh dengan pengobatan. Oke, jadi sebagai sahabat, Bekti ini kurang mendukung ya kalau upaya pengobatan alternatif. Nah, saya dapat informasi juga Mas Adit, katanya waktu Anda ini mengunjungi Olga, Anda sempat bilang Olga ini kondisi sempat hilang gitu ya? Itu maksudnya apa sih? Iya, artinya dia waktu sebelum dipindahkan ke ICU kan setelah muntah dia sempat beberapa second gitu seperti tidak sadar gitu ya. Itu yang membuat kepanikan dan kecemasan yang langsung membawa Olga tengah malam itu masuk ke ICU gitu. Oh gitu. Ya itu sebenarnya. Yang dimaksud seperti itu ya, karena tadi malam juga memang waktu tim SOS juga datang ke rumah sakit, kita dapat informasi terakhir bahwa Olga sudah mulai membaik, bahkan katanya sudah ingin makan nasi seperti biasa, nasi, ayam gitu. Kayak itu kayak menu favoritnya dia. Sama tempe goreng gitu ya. Sama kerupuk. Sama kerupuk ya. Nah ini kalau kalian sering ngelihat, memang pola makannya Olga juga memang separah itu ya? Iya, dari dulu tuh begitu, pasti dia senengnya gitu. Pokoknya dia makanan di emperan. Enak Bekti, makan begini. Jadi pakai nasi bungkus ya, ditaruh di bawah gitu. Dia tuh sama sambal, sama tempe, goreng-gorengan, kerupuk itu ya. Terus udah dia tuh, nasi padang dia sebenarnya dia paling seneng. Udah dia makan dia tuh pakai tangan dia. Oh, tuh nikmat banget gitu. Sepertinya apa yang disuapin namanya itu. Jadi memang itu yang menu favoritnya seperti itu ya Mas Adit. Kita akan bahas lagi deh soal ini, pemirsa. SOS segera kembali.